Hai sobat setia netizens media JST News di seluruh tanah air, sebentar lagi menginjak ibadah sakral di rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Konon ibadah haji merupakan tuntunan syariat keislaman pada umat beragama tentunya Islam, di seluruh dunia loh sobat, selain mengerjakan rukun-rukun Islam lainnya. Pada ketetapan ini di dalam Islam berarti diwajibkan sobat netizens. Dalam pelaksanaan program haji untuk yang mampu, bahkan histori perjalanan haji banyak sekali gambaran kisah-kisahnya. Menariknya, sunnah-sunnah yang didapat dalam rukun haji yaitu mengingat kebesaran bagaimana sebuah implementasi Nabi Ibrahim alaihi salam dan beserta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim membuat sentuhan Ka'bah dalam peninggalannya bersama anaknya Nabi Ismail ketika diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misterinya lagi dalam histori hidup Nabi Ismail patut dicontoh oleh putra-putri dunia di seluruh mancanegara, dalam ragam pengorbanan dirinya untuk disembelih di jalan mencapai ridhonya Allah. Akhirnya hayat sang Nabi Ismail tak berbatas waktu datang petunjuklah, kenabian Ibrahim atas wahyu tersebut, turunnya beberapa malaikat tiba-tiba mengganti Nabi Ismail dengan seekor gibas tersebut. Sebelum itu, Nabi Ibrahim alaihi salam melakukan kajian sholat sunnah istikharah dalam proses pembelajaran dirinya di pengujian terhadap kerelaan hati, jiwa, dan raga pun menempuh pengampunan atas dosa apa yang dilakukan dan diberikan ujian berat itu, terhadap putranya yang baru menanti proses panjang dilahirkan oleh Siti Hajar. Akhirnya apa yang terjadi sobat? Ketentuan dan ketetapan pada rukun iman keenam ini menggugah sebuah tujuan proses kenabian ditempuh, bagaimana setianya di saat hukum berhala pada masa Nabi Ibrahim. Menuai nilai pengorbanan jiwa. Pengorbanan pada fase ini turunlah sebuah surat pendek Al-Kautsar, menerobos gambaran kisah senduhnya Nabi menghancurkan segala ketentuan berhalanya pada kisah nyata Nabi Ismail pun ikut berjuang. Peninggalan pun ikut serta dari rangkaian Ka'bah, tapak tilas jejak kaki Nabi, dapat diambil petikan kisah ini. Bahwa, di hari raya Idul Adha terdapat rukun sunnah memotong hewan kurban diri salah mimpi. Mimpi sebagai wujud kepedulian rasa manusia menebus akan suatu korban dirinya untuk memperjuangkan, memperbaiki, imtak yang berlaku di kisah histori kedua Nabi dan istrinya. Jangan salah ya sobat netizens dimanapun berada, bahwa rukun haji sebenarnya memohon diri terhadap segala sesuatu menempuh ampunan atas dasar di dunia, dalam perjalanan hidup kita semua. Ibadah tanpa batas merupakan gerakan mulia didasari oleh pikiran, jiwa, dan rasa dengan ilmu ikhlas berkorban demi mencapai maksud dan tujuan dapat ridhonya Allah. Ups! Kita lihat bagaimana dasar cara berkorban untuk dirinya yaitu sobat setia perlu tahu sedikit dari hewan yang baik didapat dari sumber harta yang baik, dan bukan karena ria di Idul Adha. Konsepsi pengorbanan diri manusia bagaimana dikisahkan Nabi Ibrahim alaihi salam, bermaktub untuk kita semua di semua fase berjalan di haji esok. Penuh 3 rumusan ilmu yakin pada usyul adab ihsan sang jiwa, bukan sekedar memotong hewan korban dapat nama, gelar, tahta, bahwa harta itu ada atau diadakan secara memaksa diri. Bagaimana kajian sikap jika yang melakukan ibadah haji itu dari harta pesugihan? Begini kisah histori dari seorang L sebut saja. Beliau pergi haji namun tak dapat melihat Ka'bah yang ada hartanya. Harta dimiliki dari riwayat pesugihan blorong, hingga menembus dalam akal sehat melalui uang banyak ia pun gegas pergi haji. Ka'bah hilang berganti wujud asli orang pesugihan, seperti dirinya berkepala. Beliau menangis sepanjang ibadah haji dilakukan, apalagi yang mitos memelihara tuyul, dan lainnya. Dalam untaian sholat di ayat suci Al-Quran jelas
bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Astagfirullah, Rabal Baraya, mengenal dirinya sebelum mengenal rumusan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan wujud perwujudan asli karakter Sang El Pesugihan. Dari misteri harta pun, tak daya ketika manusia luput mengingatnya hanya pada gemerlap dunia, bahkan banyak harta sekalipun terbentuk wujud asli dirinya. Bagaimana hal ini terjadi? Sobat netizens pun boleh ambil kisah-kisah nyata itu patut tak dicontoh. Melainkan buat gambaran esok ketika lakukan rukun Islam kelima, benar-benar berdasarkan lisannya, hartanya, serta tulus hati. El kembali bertaubat kepada Allah setelah pulang haji pada kisah nyata di kehidupannya, di sebuah dusun Sragen, Jawa Tengah. Kembalilah, El meletakkan tangannya, kembali ke Jakarta dilepas bandara pun. Wujudnya, seperti semula dilihat beberapa rombongan jamaah haji di kisah nyata 2022 lalu tim redaksi kunjungi di kediaman. Selang waktu, berlalu El menutup usia di tahun 2024 awal Februari menceritakan. Sebelum meninggal dijemput malaikat dan Allah dalam kepiluan nasibnya tak diterima ibadah hajinya. Akhir kisah ini disajikan semata-mata untuk kita semua bahwa rianya dunia dan lisan cukup berkesan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Redaksi undur diri, selamat malam, salam sehat selalu sobat netizen sekalian.